Amang Bangdu. Pak Romi memetik bunga sekuntum, berpayung supaya teduh. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Presiden OS Indonesia National Chapter, Ibu Sri Fatmawati PhD, pembicara utama kita Ibu Andi Masita Irwan, Nurse PhD, anggota OS Indonesia National Chapter, dan peserta acara OS Talk Series Indonesia National Chapter. Kami ucapkan selamat datang hari menyelenggarakan acara OS Indonesia Talk Series. Program ini diselenggarakan bersama perempuan peneliti Indonesia yang juga merupakan anggota dari OS Indonesia. Perempuan peneliti ini memberikan kisah inspiratif melalui keilmuannya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kontribusinya dapat disimak dalam OS Talk Series berikut ini. Program ini diselenggarakan setiap bulan sekali dengan pembicara yang beragam keilmuannya dimulai bulan Mei 2021 hingga Desember 2021 ini. Kick-off untuk program ini bersama dengan Hari Kebangkitan Nasional 2021, kebangkitan ilmu pengetahuan adalah salah satu wujud kebangkitan bangsa. Acara ini dimaksudkan untuk saling bercerita antar perempuan peneliti Indonesia nan hebat yang berasal dari seluruh Indonesia agar dapat menemukan ide-ide penelitian baru yang mungkin bisa dapat dikolaborasikan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi percepatan proses hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian, kami berharap agar masyarakat luas lebih bisa mengetahui hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh perempuan peneliti Indonesia, yang semuanya tentu dimaksudkan untuk membantu kehidupan masyarakat yang lebih baik. Di hari Idul Fitri, banyak orang bermain di pantai. Makan bersama nasi kucing ikan teri. Sebelum OS Indonesia Talk Series ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ritma Leni dari Universitas Gadjah Mada dan sebagai Eksekutif Komite OS Indonesia National Chapter yang akan memandu acara OS Indonesia Talk Series pertama ini selama 1 jam ke depan. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum acara ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak dan Ibu kita persiapkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih Bapak dan Ibu. Dalam OS Talk Series ini, panitia telah menyusun rangkaian acara kita hari ini. Adapun rangkaian acara kita adalah sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, kedua adalah lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari Presiden OS Indonesia, Ibu Sri Fatmawati PhD, kemudian dilanjutkan dengan pemutaran profil OS Indonesia National Chapter. Kemudian berikutnya adalah presentasi dari Ibu Andi Masita Irwan, Nurse PhD. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian akan diakhiri dengan ringkasan dan penutup. Baik, untuk acara pertama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang bertugas. Belum ada suaranya kalau di saya. Suaranya belum muncul, jadi mungkin diulang lagi.
Baik, acara selanjutnya adalah sambutan Presiden OS Indonesia National Chapter, Ibu Sri Fatmawati PhD. Dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Bapak semuanya, rekan sebangsa setanah air. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih juga kepada tim penyelenggara acara hari ini, kepada Ibu Dr. Ritma Leni dan juga pembicara kita ya, Dr. Andi Masyita Irwan. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional OS Indonesia, Organization for Women in Science for the Developing World, menyelenggarakan program ini, dan ini adalah kali pertama. Kenapa kami memilih hari ini ya, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional? Karena alasannya cuma satu ya, karena kami di OS Indonesia merasakan bahwa kebangkitan suatu bangsa itu adalah kebangkitan ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan suatu negara itu berkembang dengan baik, maka disitulah titik awal kebangkitan suatu negara tersebut. Dan kebangkitan suatu ilmu pengetahuan tidak pernah luput dari peran perempuan peneliti, peran ilmuwan perempuan ya. Dan di sini kami OS Indonesia yang merupakan bagian dari OS internasional ya. Jadi kami saat ini lebih dari 40 negara yang memiliki national chapter OS ini. Kami di sini ingin membagikan atau lebih pada membangkitkan gairah ilmu pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak lagi melihat bahwa kebangkitan itu bukan kebangkitan ya kalau zaman dahulu ya sangat dinamis ya. Kita melihat bahwa ilmu pengetahuan itu adalah pilar dari kemajuan suatu bangsa. Kebangkitan nasional harus selaras dengan kebangkitan ilmu pengetahuan. Dan di sini kami cukup bangga ya, saya cukup bangga karena kita OS Indonesia yang diawali dari 20 member perempuan peneliti di seluruh Indonesia yang bergabung menjadi member itu dari 20, sekarang sudah lebih dari 135 dari 17 provinsi di Indonesia. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kami semua yang ada di eksekutif komite dan juga pengurus OS Indonesia merasa sangat bangga karena kiprah perempuan peneliti harusnya menjadi bagian dari kemajuan bangsa Indonesia. Dan melalui Hari Kebangkitan Nasional ini, program yang kami launching adalah OS Indonesia Talk Series. Harapannya kita ingin kontribusi dari perempuan peneliti itu jauh lebih banyak, jauh lebih didengar, dan jauh lebih berdampak bagi kemajuan Indonesia. Saya atas nama OS Indonesia mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional baik kepada perempuan peneliti seluruh Indonesia, kepada semua lapisan masyarakat, kepada adik-adik mahasiswa ya, dan juga adik-adik semua ya di generasi di bawah mahasiswa semuanya. Ya, bahwa kebangkitan nasional itu tidak pernah lepas dari kebangkitan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kenapa OS Indonesia Talk Series itu menjadi program yang kami launching di Hari Kebangkitan Nasional. Terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Bapak. Semoga nanti di OS Talk Series berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, insya Allah kami akan menghadirkan perempuan-perempuan peneliti dari seluruh Indonesia, dari seluruh provinsi di Indonesia, dan dari berbagai macam keilmuan. Jadi ini sangat menarik Ibu Bapak, karena kita tidak hanya menghadirkan perempuan-perempuan peneliti dari dari kota-kota tertentu ya, tapi juga dari seluruh Indonesia, sama seperti halnya yang telah kami lakukan sebelum-sebelumnya. Kami ingin memberikan kiprah
ini memberikan ruang dan memberikan energi serta motivasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya atas nama OS Indonesia mengucapkan selamat berwebinar. Semoga yang kita selenggarakan hari ini bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan terutama bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Presiden OS Indonesia, Ibu Sri Fatmawati. Berikut adalah pemutaran profil OS Indonesia National Chapter. Silakan. Luar biasa. Baik, berikut adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu. Persembahan dari OS Indonesia National Chapter, OS Indonesia Talk Series yang pertama. Bentuk acara kita adalah bincang-bincang santai, dan jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya langsung kepada pembicara setelah selesai melakukan presentasi, atau bisa juga pertanyaan dituliskan di chat room yang tersedia.
Kami berharap setelah ini akan ada ide-ide baru dan kolaborasi-kolaborasi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Baik, mari kita mulai. Pertama, kita akan melihat CV pembicara kita terlebih dahulu. Silakan. Ini CV Ibu pembicara kita. Pembicara kita adalah Ibu Andi Masita Irwan, nurse PhD dari Universitas Hasanuddin. Dari pendidikan, beliau menempuh pendidikan pada tahun 2005, program nurse pada program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kemudian pada tahun 2012, Master of Arts in Nursing, sosialisasi, apa ini? Saya kok tidak begitu bisa membaca ya. Manila, dari Manila ya. Jadi lulus dari University of the Philippines, Manila. Kemudian pada tahun 2016, PhD in Nursing, Graduate School of Health Science, Kanazawa University, Jepang. Kemudian saat ini, Ibu Masita Irwan sedang melakukan postdoc di School of Nursing, University of Michigan di Amerika. Penelitian beliau adalah hipertensi, stroke, kemudian penyakit kronik, keperawatan lansia. Baik, judul hari ini adalah aplikasi sensor untuk aktivitas lansia dengan stroke. Tentunya dengan melihat judul ini timbul banyak pertanyaan. Ya, seperti apa itu stroke sebenarnya? Walaupun istilah ini sudah sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, apa itu sensor? Istilah ini juga sering kita dengar di kehidupan sehari-hari ya. Bahkan mainan anak-anak kita pun juga ada sensornya kadang. Kemudian apa hubungan sensor dengan stroke? Dan lain sebagainya. Mungkin di kita sendiri banyak sekali pertanyaannya. Mari kita simak bersama. Silakan Bu Andi Masita Irwan untuk mempresentasikan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kakak-kakak, dan adik-adik yang berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di acara web series OUS hari ini. Suatu kebanggaan saya diberikan amanah untuk bisa sharing. Jadi seperti kata Ibu Leni, ini lebih kepada sharing santai. Saya berusaha membuat presentasinya tidak jelimet untuk bisa dipahami oleh berbagai kalangan disiplin ilmu dan berbagai tingkat pendidikan. Semoga sharing hari ini bisa seperti kata Ibu ini dan Ibu Fatma bisa menjadi inspirasi penelitian-penelitian yang baru atau kolaborasi dan menambah jaring. Saya izin share PowerPoint saya ya Bu Leni ya. Ya, silakan. Ini bisa. Mungkin ini. Ini kelihatan nggak, Bu? Belum? Oh, belum ya? Belum. Share. Oh, ini. Mungkin ini kelihatan. Kalau ini kelihatan nggak, Bu? Ya, sudah. Di full Iya. Sudah slideshow? Ya. Slideshow. Oke. Jadi, ya. Tema hari ini adalah terkait bagaimana kami, sebenarnya ini kerja tim ya, bagaimana kami menggunakan aplikasi sensor untuk menggambarkan aktivitas lansia sehari-hari dengan stroke di rumah terutama. Jadi seperti kata Ibu Leni tadi bahwa stroke sudah sering didengar, cuma mungkin sebenarnya apa itu stroke ya? Itu stroke kondisi yang kayak gimana? Jadi stroke sendiri itu adalah kondisi ketika pasokan darah yang mengandung oksigen, mengandung makanan untuk otak itu terganggu atau berkurang akibat ada penyakit atau karena terjadinya stroke hemoragik atau stroke yang sampai mengalami perdarahan.
cukup tinggi, ada pertambahan 13, juta kejadian baru tiap tahunnya. Kemudian lebih dari setengah yang terkena stroke itu di bawah 70 tahun. Kalau dari data riset kesehatan dasar yang secara reguler dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pada tahun 2013 sendiri stroke itu masuk dalam ranking 10 besar terbanyak penyakit tidak menular di Indonesia. Kemudian kalau insidensnya untuk 60 tahun ke atas di tahun 2013 besarannya 33,3%. Namun kalau dilihat di data sebelah kanan ini, riset kesehatan dasar tahun 2018 ternyata mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga lansia atau 60 tahun ke atas itu nyaris hampir setengah mengalami stroke. Jadi angka kejadiannya cukup besar ya untuk golongan 60 tahun ke atas terkena stroke, so what? Nah, sebenarnya setelah terkena stroke, dampaknya ke tubuh pasien atau tubuh orang yang kena itu bakal tergantung dari di area mana sumbatan di otak itu terjadi atau pecah pembuluh darahnya daerah mana terjadi. Namun yang paling sering adalah terjadinya kelumpuhan baik pada atau hambatan serius dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kita maksud aktivitas sehari-hari ini makan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, pergi ke toilet, buang air besar, buang air kecil, menggunakan pakaian, itu pada pasien stroke itu ternyata mengalami hambatan serius. Kemudian lebih dari 3/4 orang yang kena stroke itu rentan mengalami jatuh karena sudah terjadi kelemahan pada otot-ototnya. Kemudian pada saat misalnya sekali jatuh, itu istilahnya kayak lingkaran setan karena begitu sekali jatuh terjadi luka, pasien post-stroke mengalami ketakutan jatuh lagi, kemudian membatasi aktivitasnya sehari-hari, sehingga akhirnya takut keluar rumah, kemudian otot-otot dan tulang tidak sering dipakai lagi, justru semakin lemah, tidak bisa bangun tempat tidur, pada akhirnya pasien post-stroke itu menjadi beban bagi keluarga yang tinggal bersama. Jadi efeknya cukup serius pada saat seseorang mengalami stroke. Nah, apa sih manajemen stroke? Mesti ngapain setelah kena stroke? Yang paling utama itu tentu saja ada pengobatan, ada obat-obatan yang mesti diminum untuk mencegah jangan sampai terjadi kedua kalinya, karena biasanya ada serangan stroke berulang yang tentu saja tambah memperberat kondisi. Kemudian hal terpenting yang sebenarnya idealnya harus dilakukan adalah melakukan sesi terapi atau rehabilitasi sesegera mungkin. Kalau kondisi di luar, di negara-negara maju seperti di Eropa, di Amerika, dan misalnya di Jepang, umumnya pasien-pasien yang telah terkena stroke akan dipindahkan. Jadi misalnya biasanya sih fase kritis memulihkan diri itu 3 minggu pada saat masuk rumah sakit. Namun setelah 3 minggu biasanya terjadi kecacatan, seperti yang saya bilang tadi. Nah, biasanya kalau di negara maju, negara berkembang, mereka sudah terset up punya namanya rumah sakit rehabilitasi, di mana pasien pasca stroke akan ditransfer dan tinggal di sana selama 3 bulan untuk menjalani terapi intens, untuk bisa mengembalikan yang lumpuh bisa jalan perlahan-lahan, yang sulit bicara, latihan bicara lagi, yang mengalami gangguan ingatan akibat stroke, kemudian kita latih untuk kembali ingatannya dan sebagainya. Itu idealnya. Kemudian 3 bulan itu juga masa transisi kembali ke rumah dengan berbagai tim anggota kesehatan. Itu di negara maju. Namun kondisi di Indonesia dan di negara berkembang lainnya seperti di India, di Thailand, dan di Vietnam, kita hampir tidak ada masa rehabilitasi. Ketika 3 minggu selesai, maka pasien stroke biasanya dipulangkan ke rumah. Kemudian yang terjadi adalah jika bukan karena motivasi kuat daripada pasien dan anggota keluarganya, akhirnya karena masalah akses lokasi terapi jauh, kemudian masalah dana, biaya, harus bayar, dan lain sebagainya, akhirnya sebagian besar pasien stroke itu hanya tinggal di rumah, tidak menjalani terapi. Bahkan ada beberapa yang akhirnya juga tidak minum obat secara teratur. Jadi kondisi di Indonesia seperti itu. Nah, sehingga kenapa misalnya idealnya, seperti saya bilang tadi, mestinya setelah kena stroke
harus menjalani rehabilitasi sesegera mungkin. Nah, rehabilitasi yang harus dijalani ini sebenarnya juga akan bervariasi tiap individu. Sehingga mesti kita kaji dulu kemampuannya melakukan aktivitas sehari-hari. Hambatannya ada di mana? Apakah tidak bisa pergi buang air kecil, tidak bisa angkat sendok untuk makan, tidak bisa berjalan, atau misalnya kesulitan berbicara. Nah, kalau di saat ini global standar untuk di seluruh dunia ada instrumen namanya Functional Independent Measurement atau FIM, singkatannya FIM. Jadi biasanya di rumah sakit di luar dan beberapa rumah sakit di Indonesia itu menggunakan alat ini untuk mengukur kemampuan merawat diri. Kemudian kemampuan mengontrol untuk buang air besar, buang air kecil, kemampuan berpindah dari kamar tidur ke ruang tamu, kemudian kemampuan berjalan, kemudian kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan sosial kognitif. Akan tetapi, kekurangan dari alat ini adalah biasanya kita ngeceknya pada saat pasien datang ke rumah sakit atau di klinik, tidak di rumah. Hampir tidak pernah di Indonesia. Kemudian ada sedikit unsur subjektif di mana pada saat dikaji pasien akan memberikan kemampuan terbaiknya karena merasa sedang di-assess, dikaji atau diperiksa. Namun gambaran real seperti apa dia melakukan aktivitas di rumah itu tidak terdokumentasi. Kita tidak tahu seperti apa dia menghabiskan 24 jam waktunya, apakah memang betul tetap beraktivitas seperti seharusnya atau bagaimana. Nah, salah satu alat pilihan yang bisa menjadi recording atau melaporkan kemampuan sehari-hari itu adalah alat sensor. Alat sensornya seperti apa itu nanti kita bicara lebih lanjut. Kalau berdasarkan studi-studi terdahulu, alat sensor itu bisa mendeteksi, karena sangat sensitif, bisa mendeteksi lebih awal kemungkinan jika terjadi kecacatan karena mampu memvisualisasikan perubahan yang sangat kecil yang bahkan kadang tidak disadari oleh keluarga dan oleh pasien. Kalau di luar negeri sendiri sebenarnya aplikasi sensor ini sudah banyak digunakan untuk lansia yang sehat maupun untuk lansia yang sakit. Jadi sensor dipasang di rumah-rumah mereka di luar negeri, kemudian untuk mengawasi kalau mulai terjadi perlambatan biasanya kantor balai kota itu diberikan alert kewaspadaan bahwa lansia ini kayaknya beberapa hari ini kurang gerak. Seseorang harus dikirim ke sana untuk melihat apa yang terjadi di rumah mereka. Kemudian kalau dipakai untuk sensor orang sakit selama ini sudah dipakai pada pasien kencing manis untuk menggambarkan aktivitasnya, pasien penyakit gagal jantung, kemudian pasien dengan patah pinggang, sensor juga sering digunakan. Namun rata-rata studi-studi tersebut itu lebih fokus ke masalah teknis, misalnya apakah data terkirim atau tidak, apakah ada data yang hilang, apakah aktivitas sehari-hari bisa terekam atau tidak. Tapi lebih ke penentuan kemampuan beraktivitas itu masih sangat terbatas penggunaannya. Nah, untuk stroke sendiri, di mana seperti saya bilang tadi sebelumnya, kemandirian, di mana kemandirian begitu mundur jika tak ada rehabilitasi, alat ini belum pernah digunakan. Jadi kebermanfaatan kenapa harus pakai sensor sebenarnya kalau kita bisa menangkap aktivitas sehari-hari pasien seperti apa, kita bisa menentukan model program rehabilitasi yang sesuai kebutuhan karena tiap pasien mungkin punya ketergantungan dan kecacatan berbeda. Nah, dengan rekaman sensor ini kita bisa menentukan butuh program rehabilitasi seperti apa yang cocok. Kemudian petugas kesehatan sendiri yang dekat dari rumah, misalnya di puskesmas, itu bisa segera melakukan tindakan pencegahan jatuh dan kecacatan. Berdasarkan ide tersebut, kami menyusun 3 tahap penelitian. Jadi ada tahap 1, 2, dan 3. Di tahap 1 untuk mengukur kemampuan pasien stroke, kemudian membandingkan dengan FIM. Di tahap 2 kita mau mengadakan studi longitudinal, jadi studi jangka panjang kita ikuti sekian bulan untuk mendeteksi ada tidak kemunduran pada pasien stroke saat beraktivitas di rumah. Kemudian di tahap ketiga, data dari dua tahap ini kami ingin membuat studi eksperimen, studi randomized control trial untuk mencoba membantu kira-kira intervensi apa yang cocok untuk memulihkan kemampuan dan kemandirian dan tetap dengan menggunakan sensor sebagai alat monitoring dan alat penentu ada progres atau tidak pada pasien. Proposal kami untuk yang 3 tahun itu didanai oleh Kemenristek BRIN
untuk 3 tahun studi, dan sejak masa penyusunan proposal itu kami bekerja sama dengan Kanazawa University Jepang. Beberapa alat pengukuran juga dipinjamkan oleh pihak Kanazawa University. Jadi untuk tahap 1 itu sudah kami lakukan di tahun 2018. Jadi pilot study, studi mini untuk mengukur kemampuan fungsional pasien stroke dan membandingkan rekaman dari sensor, pengukuran kuesioner menggunakan film, dan beberapa output lainnya. Nah, ini rencana awalnya. Pada saat kami dapat grant hibah tahun 2018, rencana awalnya adalah kami ingin pasang alat sensor yang dipasang di rumah, ada routernya, ada receivernya, kemudian yang merah ini adalah beberapa alat sensor yang kami pasang, yang rencananya kami mau pasang di tempat-tempat atau di ruangan di mana lansia bakal bolak-balik beraktivitas, lansia dengan stroke bolak-balik beraktivitas dan akan terekam. Idealnya seperti itu. Namun, kenyataannya ada beberapa pertimbangan yang membuat kami harus mengurungkan untuk menggunakan alat sensor itu, home sensor ini. Yang pertama, masalah ketersediaan listrik. Di Indonesia biasa terjadi blackout, tiba-tiba mati lampu berarti data hilang. Yang kedua, ketersediaan coverage internet yang memadai di seluruh daerah. Biasanya tidak semua tempat tercoverage internet, jadi bisa saja data hilang juga. Yang ketiga adalah tipikal lansia di Indonesia, lebih dari setengah lansia kita itu tinggal bersama keluarga besarnya. Bisa dibayangkan kalau cucu berlarian di antara ruangan, sensor akan merekam anak kecil, sensor akan merekam orang dewasa muda, kemudian sensor tidak berhasil merekam yang mestinya terekam, karena ada begitu banyak orang di dalam rumah. Jadi home sensor ini sebenarnya cocoknya untuk yang memang di tempat di mana listrik stabil, internet lancar, kemudian di rumah tersebut memang misalnya cuma hanya 1 orang atau 2 orang yang tinggal, sehingga bisa tertangkap aktivitas sehari-hari dari target yang ditentukan. Atas kendala-kendala ini, akhirnya kami merubah rencana. Akhirnya berdasarkan studi, kemudian berembuk dengan anggota tim baik dari pihak Jepang dan pihak Indonesia, akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan alat sensor portable yang bisa dipasang di badannya pasien, bisa dibawa kemana-mana, dan pilihan dan setelah men-searching beberapa alat sensor, pilihan jatuh ke ada namanya sensor portable personal activity monitor atau PAM AM300. Alat ini sudah dijual bebas. Kemudian reliabilitas dan validitasnya sudah teruji, sudah banyak dilakukan studi untuk mengukur aktivitas sehari-hari dengan menggunakan sensor portable ini. Jadi gambarnya ini, gambar pakainya ini seperti digambar di bawah, jadi dicantolkan di pinggang, kemudian bagian dalam dari sensor ini harus bersentuhan dengan kulit pinggang kanan untuk bisa direkam aktivitas sehari-hari. Jika tidak bersentuhan dengan kulit, sensor tidak bisa merekam aktivitas yang dilakukan. Jadi apa yang PAM sensor rekam, yaitu seberapa aktif dalam 24 jam. Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pemakai sensor, jam berapa, menit ke berapa dilakukan, berapa lama, sampai kalori yang dikeluarkan pada saat melakukan aktivitas. Selain itu, ada namanya zone mode. Zone mode itu sensor bisa membagi menjadi 3 zona, yaitu living zone, health zone, dan sport zone. Masing-masing living zone itu adalah sensor akan merekam kegiatan-kegiatan yang hanya dilakukan seputar dalam rumah. Pindah dari ruang tamu ke dapur, ke kamar mandi, ke toilet, kemudian duduk-duduk, kemudian misalnya hanya mondar-mandir dalam rumah, atau semua kegiatan yang ukurannya hanya menghabiskan 4 km dalam 1 jam. Kemudian ada namanya health zone. Health zone itu kalau si pemakai sensor keluar rumah beraktivitas di sekitar teras atau pekarangan rumahnya berjalan atau menghabiskan 4-7 km per jam. Dan ada namanya sport zone kalau misalnya pemakai sensor berlari, bersepeda, dan melakukan aktivitas olahraga lainnya. Sebelum menggunakan alat ini, kami juga komunikasi dengan pengembang alat, Dr. Damien Erik dari Belanda. Kami memang juga sudah punya hipotesa bahwa untuk pasien-pasien stroke ya pastilah living zone-nya lebih banyak daripada, dan mungkin sport zone hampir tidak ada akibat kelemahan otot dan kecatatan ya. Cuma yang ingin kami tangkap lebih lanjut adalah
berapa banyak sih waktu yang dihabiskan dan aktivitas yang dilakukan. Jadi sensor ini digunakan. Kemudian selain memberitahu zona mana yang lebih banyak dihabiskan waktunya, sensor ini juga bisa mengeluarkan skor, namanya activity index. Jadi kalau skor jadi hitungannya untuk bisa keluar, seseorang harus pakai sensor ini dalam 7 hari berturut-turut, tidak berhenti kecuali lagi tidur atau lagi mandi. Baru bisa keluar rata skornya dalam 1 minggu. Baru bisa ada simpulan seberapa aktif si pemakai sensor. Jadi kalau poin sensornya dalam seminggu itu kurang dari 20, maka kita kategorikan sebagai inaktif atau tidak aktif. Kalau poin sensor akumulasi dan rata dalam 1 minggu itu lebih atau sama dengan 20, maka dikategorikan bahwa pemakai sensor kita golongkan sebagai aktif. Kemudian berikut tampilan sensor. Jadi sensor ini punya pasangan semacam USB. Pada saat dicolok di laptop, kemudian kami masukkan ke website, itu akan kelihatan gambaran berada di berapa menit yang dihabiskan di living zone, health zone, atau sport zone. Kemudian dalam sehari-hari itu poin hariannya berapa, kemudian poin mingguannya. Jadi poin mingguannya yang akan kita ambil ya. Contohnya kalau ini 38,4 berarti si pemakai sensor ini cukup aktif karena lebih dari 20. Kemudian untuk tahun pertama metode penelitian itu kami merekrut 16 orang lansia post-stroke dari 4 puskesmas berbeda. Syaratnya harus mampu berjalan, baik berjalan dibantu, mandiri, pakai tongkat ataupun dipapah. Jika tirah baring tidak bisa bangun, itu tidak bisa kita pakaikan stroke karena sensor, karena berarti poin sensornya sudah pasti 0 karena tidak beraktivitas di tempat tidur saja. Kemudian kalau punya penyakit kronik dengan kondisi tidak stabil kami eksklusikan, dan jika menggunakan kurang dari 7 hari itu kami anggap drop out. Jadi selama 7 hari berturut-turut kami kunjungi setiap hari, tidak boleh putus karena kami khawatir partisipan lupa memasang sensor. Biasanya dilepas pada saat mau tidur dan mau mandi. Nah, kalau tidak kita kunjungi untuk kita ingatkan, bisa saja akan ada data yang hilang. Kemudian anggota tim ini, kami ini terdiri dari anggota tim multidisiplin dengan tugas untuk mengukur variabel yang berbeda. Jadi ada satu rekan anggota tim dari teknik industri, sebelum sensor dipasang ke pasien, itu beliau coba dulu selama seminggu dan memastikan alatnya itu bisa terekam dan terbaca di website, termasuk untuk akurasi alat yang lain. Kemudian kami juga ada anggota tim dokter spesialis saraf untuk memastikan bahwa lansianya betul-betul lansia post-stroke, karena ada beberapa diagnosa medis yang gejalanya mirip dengan stroke tapi sebenarnya bukan stroke. Selain itu, dokter spesialis saraf juga memastikan bahwa pasien post-stroke ini mengkonsumsi obat-obatan yang memang perlu dikonsumsi. Selain itu, kita ada anggota tim dari fisioterapi yang mengukur VIM, kemudian kekuatan menggenggam, kekuatan menendang, dan keseimbangan. Dan kami ada 2 orang perawat. Kayaknya salah satunya anggota tim hadir hari ini dari perawat, Ibu Eli Satar. Jadi selama 7 hari kami pasang sensor, kemudian ukur tekanan darah, kecepatan berjalan. Jadi yang 7 hari diukur itu hanya 3 item. Memastikan sensor terpasang, dikunjungi tiap hari, diukur tekanan darahnya, dan diminta untuk berjalan di garis yang sudah kita tentukan. Kalau untuk seperti nyeri, riwayat stroke, riwayat jatuh, resiko jatuh, keyakinan diri, dan rasa takut jatuh itu cuma sekali saja diukur. Kemudian kita juga ada nutrisionis untuk mengukur status gizi. Ini beberapa dokumentasi selama pengambilan data. Fisioterapis kami melakukan pengukuran kekuatan menendang. Ini kami melakukan pemasangan alat stroke menggunakan sabuk, karena biasanya lansia yang perempuan yang stroke itu pakai daster, kemudian bapak-bapak pakai sarung, sehingga sensor tidak bisa tercantel. Akhirnya kami seragamkan menggunakan sabuk. Kemudian ini screening stroke oleh dokter spesialis saraf, pengukuran kecepatan berjalan, lansia dijelaskan dulu, kemudian diminta untuk berjalan di garis. Kemudian ini pengecekan alat oleh tim kami dari teknik industri. Kemudian ini alat pengukuran darah portable yang kami gunakan setiap hari.
Hasil penelitian ada beberapa yang kami emphasize. Yang pertama, ternyata dari 16 itu jumlah partisipan yang dikategorikan aktif dan tidak aktif berdasarkan sensor indeks jumlahnya sama. Kemudian ternyata berdasarkan laporan sensor, kebanyakan partisipan hanya menghabiskan waktu dalam rumah atau living zone dan hanya sedikit sekali waktu di luar rumah. Meskipun berdasarkan FIM, itu sebenarnya mereka punya kemandirian yang cukup tinggi untuk melakukan aktivitas. Kemudian ternyata kemampuan bisa jalan, rasa takut jatuh pada saat berjalan, kecepatan berjalan, yakin bahwa bisa melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari, kemudian beberapa aspek FIM itu secara signifikan itu kita temui ada beda dengan skor sensor. Kemudian beberapa variabel FIM juga ternyata sama-sama berpengaruh pada berbeda secara signifikan pada sensor maupun pada FIM sendiri. Kemudian highlight yang bisa kami laporkan di tahap 1 adalah sensor itu memberikan informasi kepada kami tentang seberapa aktif berdasarkan skor indeks. Jumlah waktu yang dihabiskan, apakah lebih banyak menghabiskan waktu dalam rumah, di luar rumah, atau sedikit berolahraga. Sedangkan FIM itu menggambarkan kepada kami jenis aktivitas yang mampu dilakukan oleh partisipan. Jadi ada dua hal yang berbeda yang dilaporkan oleh dua alat ini. FIM itu melaporkan tentang kemampuan, memberikan kita informasi tentang yang mana pasien post-stroke mampu, yang mana yang tidak mampu. Kalau sedangkan sensor itu memberikan laporan kepada kita instead of atau regardless terlepas dari kemampuan mereka, bagaimana mereka menghabiskan waktu di dalam rumah itu dilaporkan oleh sensor, sehingga antara FIM dengan sensor sebenarnya saling melengkapi. Kemudian laporan lain adalah ternyata partisipan mengeluhkan gatal menggunakan sabuk di pinggang karena memicu keringat berlebihan dan terjadi iritasi, yang membuat kami harus memikirkan metode lain bagaimana mencantolkan alat ini di pinggang pasien. Itu tadi tahap 1. Kemudian di tahun kedua, tahun 2019, kami melakukan studi longitudinal, studi yang kalau tadi cuma sekali ukur selama 7 hari, di tahap 2 ini kami mengukur selama 5 bulan berturut-turut, dalam tiap bulannya kami kunjungi selama 7 hari berturut-turut. Kemudian kami mengambil 9 partisipan dari 2 puskesmas berbeda di Kota Makassar. Hasil penelitian yang cukup signifikan itu ternyata setelah mengukur dalam 5 bulan, ditemukan bisa dilihat ada penurunan kemampuan melakukan aktivitas. Skor indeksnya menurun seiring waktu. Pada saat mereka hanya didiamkan, tidak diberikan rehabilitasi, tidak diapa-apakan, ternyata kemampuan melakukan aktivitasnya menurun dengan ini. Kita bisa lihat kemudian health zone, di mana semestinya mereka lebih sering keluar, jalan-jalan di pekarangan rumah atau di lorong-lorong dekat rumah, itu menurun dalam 5 bulan. Kemudian resiko jatuh juga meningkat, kekuatan genggaman juga menurun, dan yang ini yang ternyata tidak bisa dideteksi pada saat kami mengukur pakai FIM selama 5 bulan berturut-turut. Namun sensor bisa menangkap hal tersebut. Tapi hingga saat ini kami masih melakukan analisis lanjut untuk tahap 2 untuk menjawab dan menggambarkan apakah penurunan skor sensor itu ada kaitannya dengan kemampuan berjalan, keteraturan menjalani rehabilitasi, ada riwayat jatuh, dan kira-kira dalam 5 bulan itu titik di mana mulai terjadi penurunan di bulan berapa itu sampai sekarang kami masih analisa. Kemudian rencana awalnya kami sebenarnya ingin melakukan observasi selama 6 bulan, namun tidak bisa dilakukan karena banyak partisipan yang drop out karena ada yang jatuh, ada yang kondisinya memburuk, tidak bisa bangun, dan ada beberapa yang pindah ke kota lain. Kemudian ternyata variabel pengaturan tempat tinggal, di mana tinggal bersama dengan anak dan pasangan itu secara signifikan berkorelasi dengan perubahan skor sensor. Ada beberapa keterbatasan dari 2 tahun studi kami. Yang pertama itu agak sulit memperoleh real data pasien stroke karena kami coba ambil dari rumah sakit, ternyata data yang diberikan banyak yang perubahan alamat, pulang kampung, tidak bisa dihubungi, meninggal, dan lain sebagainya. Kami hubungi puskesmas, ternyata tidak ada data real pasien stroke di daerah tersebut, karena kalau tidak dilaporkan, tidak ambil obat di puskesmas, tidak ada data berapa banyak pasien stroke. Jadi kami menghabiskan banyak waktu untuk mencoba merekrut pasien. Kemudian ternyata pasien post-stroke yang ada di komunitas itu sudah pada lebih dari 1 tahun sejak serangan terakhir. Jadi banyak yang
kecacatannya sudah menetap. Kemudian jumlah pasien kami akui masih sangat terbatas. Kemudian kunjungan setiap hari selama berturut 7 hari itu ternyata cukup menantang, bukan cuma bagi pengambil data, namun juga bagi pasien post-stroke. Jadi what's next setelah 2 tahun ini? Sebenarnya tahun 2020 mestinya kami melakukan penelitian intervensi. Namun karena terjadi pandemi itu sempat dipending. Tahun ini kami mendapatkan dana, namun kondisi pandemi belum membaik. Kami tidak mungkin mengumpulkan pasien lansia stroke di mana mereka belum vaksin karena rata-rata dieksklusi karena mengalami hipertensi. Jadi kami memutuskan untuk melakukan studi kualitatif terkait persepsi beraktivitas dari pasien stroke. Karena banyak yang filmnya bagus, ternyata dari laporan sensor mereka tidak beraktivitas seperti kemampuannya. Jadi mungkin saja ada hal-hal yang di pikiran atau di persepsi pasien stroke itu mempengaruhi kenapa mereka melakukan aktivitas atau tidak melakukan aktivitas. Selain itu kami juga ingin melakukan need assessment kepada caregiver karena ternyata kami menemui merawat pasien stroke bagi keluarga itu suatu beban berat. Banyak yang justru ikut sakit, banyak yang justru kondisi memburuk karena sangat berat beban merawat pasien stroke. Jadi kami ingin mengeksplor sebenarnya kebutuhan mereka apa, kebutuhan lansianya, pasien stroke-nya apa, kebutuhan keluarganya apa. 1 menit lagi ya Bu Leni ya. Ya, saya juga hitung di sini. Jadi sebenarnya yang ingin kami lakukan setelah pandemi berakhir adalah studi intervensi. Kemudian kami ingin mengembangkan alat sensor yang lebih nyaman, bukan di pinggang yang menyebabkan iritasi, kemudian buatan anak Indonesia. Bukan buatan dari luar negeri yang kami pakai. Kemudian melebar ke populasi dewasa, karena berdasarkan data Riskesdas, justru pasien stroke yang terkena stroke itu semakin muda, 30 tahun ke atas sudah kena stroke. Kemudian kami berharap data-data ini bisa jadi rekomendasi bagi pemerintah bahwa pasien-pasien stroke kita di komunitas itu butuh program rehabilitasi. Ditunjukkan dengan kalau tidak diapa-apakan, itu mereka terjadi kemunduran dan beban keluarga semakin berat. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berterima kasih kepada OST. Saya sebenarnya jadi anggota OST dari baru akhir tahun lalu, tetapi OST memberikan kesempatan untuk sharing hasil penelitian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, nanti silakan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Dr. Rikma Leni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Andi Mas Irwan. Baik, Bapak Ibu, sangat menarik ya. Ini mungkin ada saudara kita stroke gitu ya. Dan benar kondisinya yang dikatakan tadi oleh Ibu Masita itu benar terjadi ya di sekitar kita, sepertinya iya. Kalau udah kena stroke udah gitu, biasanya semua kemampuannya menurun, jadi tidak bisa ini, tidak bisa itu ya, sangat membutuhkan bantuan orang lain. Kadang keluarga sendiri juga tidak sabar untuk membantu. Nah, mungkin dengan ini mungkin akan ada pencerahan sedikit lah kepada kita. Mungkin akan ada hal-hal yang bisa lebih baik kita lakukan untuk membantu pasien stroke ini. Dan kita lihat kolaborasinya Bu Masita banyak banget ya, ada dari teknik gitu ya, ada dokter, ada fisioterapi, ada perawat, ada ahli gizi. Mungkin besok ada apoteker Bu, apoteker ya, Bu. tentang obatnya. Kemudian mungkin ada, nggak tahu, mungkin dari teknik teknologi pertanian, bisa dari pengolahan hasil pertaniannya untuk stroke dan lain-lain gitu ya. Mungkin ada banyak yang lain. Mungkin Ibu dan Bapak yang hadir di sini punya ide bagaimana nanti bisa ikut di penelitiannya Bu Masita ini untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pertanyaan saya, berarti ini belum diproduksi massal ya Bu ya di Indonesia? Sensornya itu kemarin awalnya kan sensornya. Ya, kalau sensor semacam ini Bu Leni itu sebenarnya di luar sudah banyak. Awalnya mau pakai dari produksi Jepang, tapi karena hasilnya di screening nanti rumput kanji bergoyang,
yang mungkin asisten peneliti bakal susah bacanya. Akhirnya kami pindah ke yang oke lah kita cari yang berbahasa Inggris. Nah, akhirnya ambil cari-cari baca studi-studi literatur. Oh ternyata AM300 ini banyak digunakan oleh peneliti lain di luar pada kondisi yang berbeda. Akhirnya dihubungilah pengembang alatnya melalui email dan diskusi. Ya. Tapi Indonesia belum ada. Makanya tadi what's next, kita pengen banget mengembangkan alat semacam ini lebih nyaman untuk orang Indonesia dan mungkin bisa menyimpan data meskipun misalnya akses internet tidak terlalu lancar. Iya, betul. Terutama tadi saya melihat ada sabuk, saya akan berpikir ini akan gatal ini, gitu ya. Gatal beneran Bu, gitu gatal. Ya. Baik kita. Nanti kita desain ya, orang Indonesia bisa ikut di penelitian ini, kita desain bagaimana yang aman dan enak lah ya ketika pasien pakai ini. Baik, kita lihat ke pertanyaan ada di chat room. Kita punya beberapa pertanyaan dari Ibu Sri Purwati, Polkesbaya. Nah, pertanyaannya adalah apa tindakan preventif agar tidak terjadi stroke atau apabila telah stroke sehingga tidak berlanjut stroke-nya yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Ya, langsung dijawab boleh nih atau gimana? Ya, silakan. Ya, sebenarnya faktor resiko terjadinya stroke, jadi stroke tidak terjadi begitu saja. Ada faktor-faktor risiko seperti misalnya kolesterol yang tinggi, kemudian tekanan darah yang tidak terkontrol, terutama tekanan darah ya Bu Leni. Biasanya sih pasien-pasien yang habis terkena stroke itu pada saat diukur tekanan darahnya setelah kejadian serangan kemudian dibawa ke rumah sakit bisa 180, 200, padahal yang normalnya itu kan 120. Jadi banyak yang justru tidak sadar bahwa mengalami tekanan darah tinggi itu justru sadarnya pada saat terkena stroke. Jadi sebenarnya penyuluhan dan memberikan semacam pendidikan kesehatan bagi masyarakat secara luas bahwa stroke itu faktor risikonya adalah A, B, C, D dan E, harus dicegah melalui misalnya kontrol tekanan darah, olahraga teratur, makanan yang seimbang dan sebagainya. Kemudian jika sudah terkena stroke memang ini juga boleh nih hambatannya. Beberapa yang kami temui itu sudah pernah kena stroke, tidak aware kalau itu stroke. Jadi hanya laporan keluarga tiba-tiba tidak bisa bangun, setengah badan itu lumpuh, tidak bisa digerakkan, kemudian kesulitan berbicara, wajah menjadi tidak simetris dan sebagainya, tapi tidak dibawa juga ke rumah sakit karena mereka tidak tahu kalau itu stroke. Jadi sebenarnya awareness ke masyarakat bahwa tanda-tanda stroke itu seperti apa itu kayaknya yang perlu digalakkan karena pencegahan terbaik adalah pada saat kita bisa melakukan perubahan perilaku. Jadi mencegah akan selalu jauh lebih baik daripada mengobati karena begitu sekali terkena stroke ketergantungan mulai muncul, kemandirian berkurang, kemudian akan selalu ada risiko terkena lagi. Iya, betul. Sebaiknya kalau misalnya kita tahu ada tetangga yang kena, kemudian tidak sadar, sebaiknya kita motivasi untuk segera ke pelayanan kesehatan terdekat untuk bisa dikaji lebih lanjut, kemudian diberikan pengobatan. Saya kira seperti itu Bu Leni. Ya, baik. Mudah-mudahan menjawab ya, Ibu Sri Purwati. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita punya pertanyaan dari Bapak Muhammad Jauhar, Universitas Muhammad Kudus. Terima kasih loh Pak Jauhar bisa ikut di sini. Walaupun ini wanita-wanita yang hadir, tapi ada bapaknya juga. Jadi baik, presentasi inovasi kesehatan yang sangat baik dan memiliki peluang dikembangkan di era 4.0. Mohon izin bertanya, bagaimana keterlibatan keluarga, khususnya caregiver, dalam proses monitoring aktivitas lansia menggunakan alat sensor? Bagaimana caregiver memahami interpretasi hasil dokumentasi, informasi alat sensor, what should be done next setelah caregiver atau family mengetahui hasil informasi interpretasi alat sensor? Bagaimana challenge dan opportunities pengembangan inovasi dan mengintegrasikan dengan program yang sudah berjalan di primary healthcare service di Indonesia? Ya, ada beberapa pertanyaan ini, Bu. Pertanyaannya bagus banget.
Ada beberapa pertanyaannya. Jadi Ya, begini Pak, sejujurnya waktu mulai menyusun proposal ini kami belum terlalu mempertimbangkan bagaimana keterlibatan keluarga. Tetapi ternyata seiring waktu pada saat pengambilan data kami melihat bahwa caregiver ini menjadi salah satu kunci aktif tidaknya pasien post-stroke. Contohnya seperti ini. Kami menemui beberapa partisipan yang sebenarnya mampu, tapi karena kesibukan caregiver kadang pasien post-stroke-nya sudah mandi, duduk, dikasih makan, kemudian ditinggal untuk melakukan yang lain karena memang sudah cukup sibuk. Akhirnya seharian pasien post-stroke-nya cuma duduk saja karena memang sudah kita tidak ingatkan juga untuk jalan keluar atau misalnya ke teras atau keliling-keliling. Biasanya akhirnya pasien post-stroke-nya baru memanggil berteriak pada saat misalnya mau buang air kecil atau buang air besar atau justru sudah ngompol di pakaian dalamnya karena ketidakmampuan untuk mengontrol sphincter atau otot-otot ini untuk buang air besar atau buang air kecil. Jadi pada saat itu kami justru sadar bahwa memang ternyata peran caregiver ini sangat besar. Di sisi lain kami juga melihat betapa berat beban caregiver dalam merawat pasien post-stroke ini. We have to do something gitu. Jadi kenapa akhirnya muncul yang studi nyelip di tahun ini, kami ingin mengeksplorasi persepsi mereka sebenarnya terkait terutama pada caregiver, seberapa letih sebenarnya mereka butuh bantuan apa, mereka butuh peer group enggak untuk ketemu dan ngobrol untuk sharing, atau mereka butuh bantuan tenaga kesehatan tidak untuk meringankan beban atau seperti apa. Jadi makanya tahun ketiga ini Pak kita mau eksplorasi lebih lanjut beban keluarga karena bahkan salah satu partisipan kami sampai rusak saraf matanya si istri karena harus mengangkat si bapak yang post stroke. Badannya bapaknya cukup besar, setiap hari istri harus memindahkan dari tempat tidur ke misalnya ke ruang tamu, akhirnya malah saraf mata rusak karena ini beban mengangkat terlalu berat. Jadi sebenarnya ke caregiver juga akhirnya banyak yang sakit atau bahkan marah, depresi, stres itu sudah sering kami temui selama 2 tahun. Jadi di situ sebenarnya we have to do something pada caregivernya juga. Challenges-nya itu Pak, kalau kami tidak datang 1 hari aja bisa saja alat sensornya tidak terpakai. Dilupa, jadi mesti datang selama 7 hari berturut-turut. Kadang research assistant peneliti datang waktu tidak tepat, pasien stroke lagi marah atau menangis atau ngamuk, atau misalnya keluarga lagi sibuk. Terus yang kami amati peran besar dari caregiver biasanya justru caregiver yang mengingatkan atau memasangkan alat sensor tersebut di badan pasien. Kemudian opportunity sebenarnya justru kalau kita libatkan caregiver, kita jadi tempat juga untuk curhat, kemudian berbagi, mungkin beban mereka bisa terangkat, kualitas mereka merawat pasien juga bisa lebih baik. Jadi ada banyak challenge dan opportunity di saat yang sama, sehingga kami juga merasa studi kualitatif tahun yang sekarang ini mungkin bisa membantu kami untuk merancang desain intervensi yang lebih baik untuk studi eksperimen di masa yang akan datang. Iya. Saya kira begitu Bu Leni. baik. Jawab semua. Ya, mudah-mudahan ya Pak Johar ya tadi namanya. Dia Pak Jauhar. Mohon maaf, Pak Jauhar. Ya, baik. Ini ada muridnya Bu Cita nih. Suka banget dengan materinya Nurse Cita, dosen favorit sedari kuliah. Wow. Baik, kita lanjut ya. Ada pertanyaan berikutnya. Ada dari Ibu Amalia, Telkom University. Parameter apa yang FIM gunakan? Data berupa apa ya, Bu? Terima kasih. Makasih Bu Amalia. Bu Amalia ini kami sama-sama di Kanazawa University, beliau dari teknik. Ketemu lagi Bu Amalia ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi functional independent measurement itu pasien akan diminta untuk melakukan beberapa gerakan, misalnya mengangkat kaki, kemudian merentangkan tangan di tembok, kemudian kita observasi pada saat pergi ke toilet, pada saat memakai baju, pada saat makan untuk melihat. Jadi nanti akan yang keluar adalah scoring Bu Amalia, scoring yang akhirnya akan dikategorikan apakah misalnya kemandiriannya itu betul-betul mandiri penuh, mandiri sebagian, atau ternyata sama sekali harus tergantung pada orang lain.
Nah, untuk misalnya mengisi ini butuh training khusus. Saya saja terus terang itu tidak terlalu cakap karena ada lisensi untuk mengisi functional independent measurement. Biasanya fisioterapis yang sudah terlatih. Jadi alhamdulillah anggota tim kami itu certified untuk mengukur pakai FIM, fisioterapis. Beliau ambil certified-nya waktu di Australia. Jadi beliau yang handle in charge untuk masalah mengukur FIM. Yang keluar adalah scoring. Semakin bagus scoringnya berarti semakin tinggi kemandiriannya. Ya. Oke, baik. Lanjut ya, kita masih punya beberapa pertanyaan. Ya. Dari Ibu Desi Novita, yang dibutuhkan parameter untuk diukur pada pasien stroke untuk rehabilitasi apa saja, sehingga bisa dikembangkan untuk buat alat sensor sendiri dengan monitoring juga. Ya. Terima kasih, sukses buat Mbak Cita dan penelitiannya. Makasih Uni Desi juga dari Kanazawa ini. Jadi kayak reuni ya bulan ini. Jadi Uni Desi. Jadi sebenarnya memang yang ingin kami tangkap itu sensor yang ingin kami pengen ada anak Indonesia yang buat itu adalah yang bisa merekam more or less seperti yang kami gunakan saat ini, bisa merekam aktivitas sehari-hari apa saja yang dilakukan, kemudian bisa memberitahu kami ini aktif atau tidak aktif sih. Kemudian termasuk sebenarnya alat ini bisa berbicara lebih banyak item yang belum kami gunakan, termasuk bisa mengeluarkan kalori. Jadi sebenarnya untuk pasien-pasien yang mengalami obesitas atau kegemukan, kalau program penurunan berat badan, kemudian dimonitoring pakai sensor, itu justru juga bisa membantu seberapa aktif, sudah cukup aktifkah, kemudian apakah misalnya berapa banyak kalori yang keluar per hari atau per minggu, sudah memang yang seharusnya kalori yang keluar kah atau bagaimana. Jadi tapi untuk kalau kebutuhan sensor itu sebenarnya paling kami ingin tahu adalah yaitu tadi kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, scoringnya, kemudian berapa menit yang dihabiskan untuk aktivitas duduk-duduk saja atau misalnya dalam rumah saja, berapa menit yang berada di luar, seperti itu. Baik, oke lanjut ya, kita masih punya beberapa pertanyaan berikutnya. Berikut adalah dari Robi Atul Andawiyah, Institut Sains dan Teknologi Ankayah. Salam kenal Ibu Andi, riset yang sangat inovatif dan unik. Izin bertanya, saya penasaran bagaimana mekanisme terbentuknya sinyal dari mobilitas gerak stroke hingga menjadi data. Bagaimana mekanismenya ya Bu? Semoga nanti riset Ibu semakin sukses. Terima kasih Bu. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Terus terang kami juga sebenarnya ini trial and error, betul-betul bermula dari mencoba. Saya juga sempat pakai selama 1 minggu ini Bu Eleni, kemudian dari tim teknik industri ada masa-masa terbalik cara pakainya, ternyata mesti diputar, kemudian kok tidak terbaca, ini masalahnya di mana sih? Oh ternyata terhadap alat ini. Jadi alat ini bisa sangat membantu untuk memberikan informasi terkait itu tadi, karena pada saat kita tidak ada di dekat pasien atau pada saat mereka berada di rumah, itu sebenarnya the true description of what they did itu justru di rumah. Jadi dengan alat ini bisa membantu kami. Kemudian alat ini mengeluarkan skor dengan menghitung menit yang digunakan untuk melakukan aktivitas plus kalori yang dikeluarkan. Jadi sebenarnya di website jadi satu set alat ini ada pasangannya, ada yang kayak kura-kura itu tadi sensornya, kemudian ada USB-nya. Biasanya sih pada hari ketiga untuk memastikan data terekam, saya datang bersama laptop, saya colok di depan pasien. Biasanya anggota keluarga juga turut berkerumun, gimana hasilnya? Aktif nggak? Dan sebagainya. Jadi biasanya kita jelaskan ini poinnya sampai hari ini sekian. Ini kalau poin seperti ini sebenarnya masih dikategorikan belum aktif, tapi karena kondisi Bapak atau Ibu, jadi sehingga memang sudah seperti ini. Jadi memang yang kami ingin tangkap adalah betul-betul bagaimana kesehariannya. Jadi alat ini selama tidak terkoneksi dengan internet atau belum kami colok ke laptop atau ke PC untuk terkoneksi dengan website, data akan selalu tersimpan di sensor. Jadi aman. Sampai kalau saya tidak salah 6 bulan pun kita tidak
update, datanya tetap tersimpan di dalam sensor. Begitu kita koneksikan dengan internet melalui USB dan ada jaringan, itu langsung terlapor di website. Kemudian kita bisa ekstrak data ini. Jadi ada link untuk ekstrak, sehingga yang akan keluar adalah berupa Excel. Jadi bukan cuma tampilan di website saja yang warna-warni tadi. Kalau kita butuh untuk dimasukkan ke SPSS dan lain sebagainya untuk pengolahan, itu bisa diekstrak mau dari bulan berapa sampai bulan berapa, tahun berapa, itu semuanya kelihatan jelas. Saya kira begitu. Wow, saya kira masih banyak terbuka ini ya. Mungkin nanti dari sensor langsung datanya, nggak tahu ada pelacaknya, langsung datanya masuk gitu ya. Harus colok-colok gitu mungkin. Satu saat. Ya, baik, kita lanjut ya, masih ada 2 pertanyaan. Apakah dapat disarankan bahwa pasien post-stroke ditempatkan di fasilitas khusus dengan caregiver yang terlatih? Ya, sebenarnya idealnya begitu, seharusnya seperti itu. Di negara maju lainnya itu sudah seperti itu, sehingga pada saat misalnya pasien post-stroke pulang ke rumah, mereka memang sudah siap untuk menghadapi lingkungan rumah. Bahkan sebelum pulang ke rumah pun, kalau di luar ada namanya profesi OT, Occupational Therapist. Jadi mereka termasuk yang diskusi dengan anggota keluarga terkait perubahan-perubahan apa yang harus terjadi dalam rumah. Misalnya kalau ada tangga, lansianya atau pasien post-stroke-nya tidur di atas, mereka harus dipindahkan ke bawah. Kemudian alat-alat masak untuk memaksimalkan kemandirian butuh beberapa modifikasi, sehingga meskipun misalnya pasien stroke tapi masih bisa menggunakan satu tangannya, itu masih bisa memotong sayur, masih bisa putar kompor, masih bisa mandi di kamar mandi. Jadi ada ini juga yang sebenarnya mimpi saya ke depan, kita punya tempat di mana seperti bengkel untuk bisa menjadi tempat di mana keluarga bisa datang, bisa melihat contoh-contoh alat untuk yang bisa digunakan sehari-hari untuk pasien-pasien dengan keterbatasan, bukan hanya stroke. Yang di luar itu memang sudah seperti itu, memang sudah well prepare. Jadi harapannya, sebenarnya kami berharap banyak dari studi ini, Bu Leni, bisa menjadi, sekarang soalnya masih dalam tahap manuskrip writing, kami drafting. Kita berharap ini bisa jadi dibaca oleh begitu banyak orang, termasuk oleh pemerintah, bahwa pasien post-stroke itu mereka keluar dari rumah sakit, itu bukan, that's not the end of bahwa sudah selesai, tapi justru baru awal perjuangan pada saat mereka berada di rumah. Jadi sebenarnya kami juga berharap banyak bisa sharing di datanya bisa kami laporkan. Ya. Baik. Pertanyaan terakhir ini mudah-mudahan inspiring sekali Nurse Cita untuk presentasinya. Izin bertanya, mungkin boleh share bagaimana tip dan triknya untuk menginisiasi tim penelitian di luar kesehatan agar tim penelitian tetap kompak. Nah ini, wow. Nah di kita yang kompak ini kayak agak susah nih. Iya. Jadi sebenarnya selain dari tim dari Jepang, tim penelitian yang lain itu kami seunhas sebenarnya. Jadi tapi dari fakultas lain. Awalnya bincang-bincang itu biasanya cuma dari kumpul-kumpul biasa, dari by WA dan sebagainya. Tetapi justru dari WA biasanya teman-teman saling share penelitiannya apa, research interest-nya apa. Nah biasanya dari situ karena tahu misalnya, si Bapak ini memang ternyata sudah sering melakukan penelitian terkait pengembangan alat-alat kesehatan berbasis sensor. Jadi waktu itu pada saat mau mengumpulkan anggota tim ini, dari teknik industri, fisioterapis, ada nutrisionis, ada perawat, ada dokter, itu biasanya melalui Japri, jalur pribadi. Saya punya kita punya proposal kayak gini nih. Kita butuh misalnya bantuan yang kami butuh adalah seperti ini. Kemudian kami presentasi, minat nggak untuk gabung. Kemudian untuk menjaga tetap kompak sih biasanya kami punya WA group, melaporkan setiap pengambilan data, semua data masuk di situ, termasuk dokumentasi. Kemudian kalau ada hambatan, biasanya kami komunikasi. Karena saat ini pandemi biasanya by WA atau by telepon, termasuk keputusan besar untuk tidak melakukan studi intervensi tahun ini itu berdasarkan diskusi dengan anggota tim yang lain. Bahkan awalnya kan bagaimana kalau kita percepat saja pengembangan alat. Jadi pada anggota tim kami yang teknik industri, beliau bilang itu butuh banyak waktu, tidak sekejap, setahun tidak cukup, katanya mesti grant baru sekian tahun. Oke, baiklah. Bagaimana kalau kita kualitatif aja untuk mematangkan rencana. Jadi sebenarnya komunikasi yang lancar itu adalah hal penting, sehingga
tiap anggota tim terupdate. Idealnya seperti itu. Saya juga merasa bahwa saya kadang tidak mengupdate ke anggota tim yang lain karena kesibukan dan lupa. Tetapi memang untuk menjaga kekompakan itu seharusnya tiap anggota tim tahu sudah sampai sejauh mana, kendalanya di mana dan sebagainya. Saya kira begitu, Bu. Kalau menurut saya sih yang urusan kompak dan kompak ini kita akan punya diskusi sendiri akan lebih menarik gitu saya kira. Oke, saya kira udah itu dulu ya pertanyaannya. Sudah cukup banyak pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bertanya. Kalau dari saya sendiri, saya nanti mau bantu Bu Cita di membuat krim atau apalah gel supaya ketika dipasang itu tidak gatal. Wah, makasih banyak. Ini akan saya japri lebih lanjut. Ya, nanti kita bantu di banget itu. Ya, kita kan dari farmasi ini mungkin ya, ada. Oke, Bapak Ibu, masih semangat ya? Mudah-mudahan masih semangat. Jadi jika masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Ibu Masyita lebih lanjut. Bisa lewat kami juga nantinya, atau nggak tahu mungkin lewat Instagram atau Facebook, Bu Cita, silakan dicari sendiri deh. Gitu ya. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk pembicara. Silakan Ibu Fatma. Ibu Presiden, mohon maaf. Oke, luar biasa ya, cara saya terdengar ya. Luar biasa sekali tadi saya melihat presentasi dari Ibu Cita ya, panggilannya Ibu Cita ya. Ibu Cita. Ini dari Cita yang mana ya, Bu? Masyita jadi Cita ya. Luar biasa ya tadi, mulai dari bagaimana mengembangkannya, kemudian bagaimana prosesnya sampai ini kan ya kalau kita bisa kategorikan suatu penelitian yang aplikatif ya Bu ya, yang bisa langsung terapkan, dan ini kayaknya memang butuh koordinasi atau kolaborasi dengan bidang-bidang terkait dengan sensor ya, IT gitu-gitu, IoT ya Bu ya, dan juga pengembangan dari tadi ya, seperti yang disampaikan Bu Leni, kita bisa menggunakan gel supaya tidak kering atau tidak gatal gitu ya. Semakin banyak terbuka peluang-peluang kerjasama dan juga banyak insight baru ya terkait dengan penelitian aplikatif bagi saya yang dalam hal ini basic science ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan kepada Ibu Dr. Andi Masyito Irwan, dan saya merasakan bahwa Ibu Bu Cita ya tidak banyak ya nurse perawat ya Bu ya, jadi yang melanjutkan pada jenjang penelitian, dan juga Bu Cita sampai pada Michigan ya di US ya, postdoc gitu ya. Artinya ini juga merupakan salah satu kontribusi motivasi, kontribusi kebangkitan perempuan peneliti ya, meskipun kita tahu dengan semangat dan semangat dan juga passion Bu Cita selama ini, sehingga bisa memperoleh banyak sekali kesempatan-kesempatan yang tidak umum ya Bu ya, tidak banyak ya kan, yang saya tahu ini. Terima kasih. Jadi ini juga membuka peluang kepada semua yang ada di sini, dan juga bisa diceritakan kepada yang lain ya. We share something to others ya, bahwa bisa loh perawat itu sampai S3, kemudian bisa sampai postdoc ke Amerika dengan mendapatkan banyak grant, juga bisa research gitu ya. Ini luar biasa Bu Cita, terima kasih banyak ya for your
talk, your lecture, and your inspiration ya. That truly motivating us ya. Mungkin bisa di-share, ini adalah token of appreciation from OS Indonesia for your talk today. Thank you very much ya Ibu. Kami menyampaikan terima kasih kepada Andi Masito Irwan, NS PhD sebagai speaker of OS Indonesia Talk Series yang pertama. Banyak Bu, diberikan kesempatan untuk sharing. Ya, mungkin bisa kita senyum dulu Bu biar difoto. Ya. Selamat ya. Ya, banyak Prof. Oh, ini ada Prof JJ ini. Saya penonton dan pemerhati dan pengagum. Oke, pengagum ya Prof ya. Pengagum Baik. siapa, Prof? Guru saya Prof JJ Mulai dari presiden, presenter dan juga moderator dan juga Terima kasih banyak Prof JJ sudah hadir. Prof sudah hadir, meluangkan waktu. Terima kasih Prof JJ. sama. Terima kasih banyak ya Bu Cita, thank you so much ya. Selanjutnya kita sudah berfoto, sudah ya fotonya. Ya, baik. Saya lanjutkan Bu, atau gimana? Ya, saya lanjutkan dengan token of appreciation for our moderator today, for our host ya. Mungkin bisa di-share. Iya. Nah, ya. Wow, terima kasih. Harusnya ganti foto ya? Oh ya, harus difoto dong. Nggak ada host yang nggak jalan gitu ya. Terima kasih banyak ya Ibu Dr. Maleni sebagai host ya untuk OS Indonesia Talk Series yang pertama. Terima kasih sudah membuat suasana talk ini benar-benar tetap dalam track ya, keilmuan, tapi juga membuat para peserta sangat nyaman ya untuk bertanya dan juga sharing tentang keilmuan dari Bu Cita. Terima kasih banyak Ibu Leni. Terima kasih. Kita senyum dulu Ibu biar difoto. Ya. Oke, terima kasih Bu Leni. Saya rasa itu Bu Leni token baik, of saya lanjutkan ya. kepada pembicara dan juga host untuk OS Indonesia Talk Series hari ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Presiden. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan, J. Jadi kemandirian dan perawatan diri berkurang tergantung di daerah mana penyumbatan itu terjadi ketika mengalami stroke. Berujung pada banyak hal yang sangat serius. Jadi kita perlu perhatian lebih ini ya, jika ada keluarga kita, ya biasanya bapak atau ibu gitu ya, yang kena stroke. Kemudian tata laksana pasien stroke sangat perlu diperhatikan. Mungkin sensor dapat diaplikasikan untuk membantu tata laksana stroke ini. Begitu. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada pengumuman dari panitia, silakan. Baik, pengumuman kita pertama untuk OS Indonesia Talk Series berikutnya, jadi pada bulan Juni tahun 2021 akan ada Dr. SN Aisyah Jenny, PP, dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Kami nanti akan share topiknya apa, mungkin beberapa hari sebelum acara kita laksanakan, yang insya Allah mungkin akan kita laksanakan lagi pada tanggal 20 Juni. Mohon dicatat ya Bapak dan Ibu, jadi 20 Juni. Nah ini temanya belum, jadi nanti akan kita sampaikan. Baik, untuk pengumuman yang selanjutnya. Baik, nah ini juga kita dapat banyak pertanyaan dari peserta. Bagaimana sih cara menjadi anggota OS? Ya, member OS gitu. Silakan Bapak dan Ibu-ibu ya, ini hanya khusus, jadi member ini hanya bisa menerima wanita, perempuan ya. Jadi nggak bisa bapak-bapak, mohon maaf. Baik, jadi harus women, kemudian harus minimal S2, jadi S3, profesor in science atau social science,
kemudian tinggal di Indonesia, kemudian membershipnya ini adalah free, jadi tidak ada membayar apapun setiap tahunnya. Kemudian linknya ini ada, ibu-ibu silakan masuk di http ini owsd.net user register. Oke. Bu Leni, Ya, mungkin di sana boleh ada saya guideline-nya. tambahkan? Oh ya, silakan. Jadi untuk membership itu sebetulnya ini untuk yang full membership ya. Jadi yang bisa untuk apa ya? Untuk voting pada saat pemilihan board member internasional ya, pusat ya. Tapi untuk laki-laki, bapak-bapak dan juga adik-adik ya, mas-mas gitu ya, itu juga bisa menjadi associate member. Itu ada maksimal 20% dari keanggotaan kami. Jadi sekarang misalnya di Indonesia itu 135, berarti 20%-nya sekitar 27 orang itu boleh. Bapak-bapak yang support Women in Science dan juga menjadi bagian dari Women in Science. Itu juga mungkin berbeda dengan jadi ada dua keanggotaannya. Selain keanggotaan yang full member yang tadi disebutkan oleh Bu Leni, kita juga punya affiliate member namanya itu di luar itu. Jadi di luar itu seperti mahasiswa kemudian lulusan yang masih sarjana S1 itu juga dapat menjadi bagian dari kami menjadi affiliate member. Nah, nanti affiliate member ini banyak ya contohnya. Jadi adik-adik tadi itu yang S1 yang lulusan S1 atau yang paling banyak itu sebetulnya mahasiswa S2. Jadi mahasiswa S2 mendaftar sebagai affiliate, begitu dia sudah master, dia mengupload ijazah S2-nya, maka otomatis akan menjadi full member. Jadi dan laki-laki pun bisa menjadi affiliate member karena kami namanya itu friend of OS ya. Jadi siapapun bisa menjadi bagian dari kami, tapi untuk full member itu memang sesuai yang disampaikan oleh Bu Leni tadi. Saya daftar ya. Ya, Prof JJ. Langsung daftar saya. Baik, silakan Prof. Ya. Prof JJ kami tunggu ya. Terima kasih saya daftar banyak. langsung. Saya udah langsung nih, perintahkan daftar. Oke, siap. Kalau chapter Sulsel ada nggak Mbak Fatma? Kita nanti itu namanya bukan chapter. Jadi itu adalah jadi nanti tiap kita kan sekarang ada 17 provinsi. Nah, tiap provinsi itu kita sebut sebagai bukan chapter namanya Prof. Itu adalah PIC untuk daerah tersebut gitu. Jadi misalnya provinsi mana gitu kita ada. Nah, karena untuk nasional chapter sendiri itu tiap negara hanya satu, tapi untuk untuk memudahkan aktivitas dari nasional chapter itu memang boleh kita membuat seperti misalnya kayak sekarang ya, kami ada divisi itu yang diketuai oleh Bu Leni ya, divisi siapa Bu Leni? Divisi akademik. Ya, akademik ya. Nah, kami ada beberapa divisi. Jadi untuk yang provinsi juga ada, Prof. Gitu. Saya tunggu ya, Prof. Terima kasih. Korwil ya, apapun namanya. Ya, Prof. Terima kasih. Iya. Makanya kalau ketika kita ikut OS saya nggak tahu waktu itu saya di Chicago, nggak tahu Bu Fatma di mana. Kita lihat ada banyak bapak-bapak ya yang support. Banyak banget. Ya. Ya, justru yang memberikan salah satu waktu itu pada saat kami memperoleh penghargaan, salah satu yang memberikan memberikan grant atau dana kepada kami itu adalah Prof. Ya salah satu filantropi ya. Owen itu laki-laki. Oh iya sama, saya juga ketemu ya. Bapak itu ya Pak Owen. Karena beliaunya sadar bahwa Women in Science ini impact-nya jauh lebih baik gitu. Iya. Karena kita mengasuh satu generasi. Baik. Oke, saya kira itu cukup ya untuk pengumuman kita hari ini. Ditunggu ya Bu Leni ya. Semakin banyak yang daftar, semakin banyak keluarga OS Indonesia akan semakin baik. Ya, betul. Baik, pengumumannya sudah.
Selanjutnya adalah kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa OS Indonesia Talk Series adalah suatu rangkaian acara yang berupa bincang-bincang santai tentang apa saja yang sudah menjadi karya perempuan peneliti OS selama ini. Semoga terbina komunikasi antara sesama perempuan peneliti yang ada dalam organisasi OS Indonesia National Chapter. Barangkali suatu saat akan memudahkan sesama peneliti untuk melakukan kolaborasi atau bahkan menjaring ide-ide baru yang bisa dikembangkan bersama. Seperti yang tadi ya, yang saya sampaikan. Saya bisa ikut di situ, gitu ya. Baik, demikian sampai kita di akhir acara ini. Semoga acara ini dapat menginspirasi kita semua untuk tetap berkarya dan lebih semangat lagi. Apakah kita akan foto bersama lagi? Panitia, bisa beberapa slide ini mungkin? Ya, semua peserta mungkin ya Bu Leni ya. Okay. Iya Ibu, mohon izin mungkin untuk semua peserta bisa menyalakan kamera seperti itu. Atau mungkin ini, mohon maaf untuk Bu Leni, Bu Fatma dan Bu Andi Marsyita bisa saya foto terlebih dahulu, nggih? Oh ya, boleh. Mungkin saya beri apa-apa. 1, 2, 3. Baik. Peserta? Untuk peserta mungkin bisa dinyalakan semua kameranya. Izin memoto sendiri juga ya. Oh iya, silakan. Saya lihat di pengumuman harus minta izin sebelum memoto sendiri, memoto print screen, jadi harus minta izin. Yakin. Gas. Lihat aja. Mbak ke atas. Oops. Ada aba-abanya ini. Baik. Baik. Mungkin untuk seluruh peserta, karena ini akan ada beberapa slide, jadi nanti saya beri aba-aba ya untuk mungkin slide pertama, slide kedua, dan berikutnya. Mungkin oke. Ini untuk yang slide pertama. 1, 2, 3. Bagaimana kami tahu kami di slide berapa ya? Ya mohon maaf Pak, ini nanti saya yang pokoknya untuk semua peserta standby aja, karena ini mungkin setiap tampilan slide juga berbeda seperti itu. Di slide saya itu orang-orang yang hatinya dekat, kayaknya berdekatan di. Iya Pak. Baik, ini mungkin untuk slide yang berikutnya, slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide ketiga. 1, 2, 3. Dan yang terakhir. Saya kembalikan ke Bu Leni. Monggo. Ya, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kita tutup ya acara ini. Sebelum kita tutup, saya beri pantun terakhir dari saya. Siang hari makanku ini, makannya bersama ibu-ibu OS nan penuh kasih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, selamat Hari Kebangkitan Nasional 2021. Terima kasih. Terima kasih. Bu Fatma. Ya, kita Prof JJ, semua ibu-ibu, bapak-bapak, dede yang hadir. Kita masih punya waktu 5 menit jika mau ramah tamah. Ya, silakan yang mau ini mau itu, silakan. Silakan jika ada yang mau tanya, Bu Riza. Halo. Ya, terima kasih Prof. Ya, Waalaikumsalam. Selamat ya Bu Cita. Ya, makasih banyak Prof. Makasih Bu Prof. Leni. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Wah, itu ada anak kecil yang ikut OS itu, calon anggota OS. 20 tahun lagi ya. Ya, amin, Dek. Ya,